Assalamualaikum Bu Mut. Semoga kamu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Khair, alhamdulillah. Kabar sehat selalu. Semoga begitu pula dengan Bu Khair ya. Amin, alhamdulillah. Nggih. Kemarin Bu, saya melihat ada WA dari jenengan. Menurut jenengan sekarang kita ingin berbincang-bincang ngaten nggih. Kira-kira hari ini kita akan berbincang-bincang tentang apa? Iya, Bu Khair. Ini kebetulan saya ini punya masalah ini untuk anak murid saya. Kemarin itu loh kok saya melihat bertengkar sama temannya, Bu. Oke. Jenengan punya murid yang bertengkar gitu nggih? Nggih. Itu yang ingin jenengan bicarakan hari ini? Iya, itu masalahnya itu, Bu. Yang saya bicarakan saat ini. Kok tiba-tiba itu tadi berantem saya sama temannya itu tadi masalahnya apa saya mau menyampaikan ke Bu Khair ini. Kita berdiskusi ya, sharing ya Bu Khair ya. Oke. Jadi kira-kira nanti tujuan pembicaraan kita apa, Bu? Yang jenengan inginkan pada akhir dari pembicaraan kita nanti apa? Tujuannya nanti yaitu menyelesaikan masalah anak didik ini, Bu. Itu saya akan mengidentifikasi juga dan juga mau memecahkan masalah ini nanti bagaimana. Oke. Jadi hari ini kita Bu Mut ingin memecahkan masalah tentang mengapa murid Bu Mut bertengkar begitu? Iya. Oke. Secara tiba-tiba itu kok bertengkar sama temannya ternyata. Jadi saya sudah mencari informasi juga. Ya. Bu Mut sudah mencari informasi tentang penyebab murid jenengan bertengkar? Iya, sudah ini tadi. Awalnya saya menemui wali kelasnya. Karena kebetulan tadi kok anak ini waktu istirahat kesenggol temannya, langsung marah-marah. Kok sampai segitunya? Hanya sekedar dikesenggol temannya gitu aja loh, kok membuat hatinya itu emosi tinggi. Nah, itu tadi saya herannya dari situ, Bu. Nah, kenapa anak ini kok segitunya? Ada apakah? Saya cari-cari informasi. Ternyata dari wali kelasnya berkata kalau memang kebiasaannya seperti itu, Bu. Bilangnya seperti itu. Kebiasaannya seperti itu. Akhirnya apa penyebabnya saya cari-cari itu, Bu, tadi. Oke. Jadi dari pembicaraan penjenengan dengan wali kelas, dengan wali murid, jenengan dapatkan penyebab dari kenapa siswa itu bertengkar, ngeten Bu? Kenapa emosinya itu langsung naik melonjak. Nah, setelah itu saya cari informasi. Nah, dari situ ternyata wali kelasnya bercerita pada saya. Saya mengidentifikasi kepada mereka bahwasanya memang itu asal mulanya, kronologinya itu anak itu memang kurang kasih sayang. Baik dari orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan. Mohon maaf, Bu, katanya tadi itu orang tuanya memang sudah bercerai, berpisah. Jadi anak ini hidupnya itu tidak ada yang ngurusin. Itu. Saya cari informasi. Kenapa orang tuanya itu tidak ada perhatian baik ayahnya, katanya ikut ayahnya. Tapi saya tanya, kenapa kok orang tuanya itu tidak ada perhatian? Sepertinya anak ini hidupnya itu semaunya sendiri. Orang tuanya hanya memberi uang gitu aja. Kalau berangkat les ya dileskan.
Tapi namanya perhatian semaunya sendiri itu bagaimana, kasihan juga saya melihat itu, prihatin. Oke, Akhirnya oke. saya cari informasi lagi ini tadi Bu, dari orang lain, katanya dari tetangganya yang dekat, temannya yang dekat. Katanya itu dia itu Bu habis pulang ini nanti pulangnya itu naik sepeda ke kecamatan lain, jauh, beda kecamatan Bu rumahnya itu. Ke Nggih, nggih. beda tetangga lah, kecamatan saya ini kan ngajarnya di Suko. Dia pulangnya itu bersepeda ke Puri, jauh sekali pulangnya. Nah di Nggih. perjalanan itu tadi anak itu naik sepeda pancal itu Bu sendiri. Saya setelah mendengarkan itu ternyata saya merasa kasihan sekali dengan anak ini. Nah, Iya, anak iya. itu tadi setiap hari saya ajak bicara. Saya saya perhatian lah, perhatian khusus dengan anak ini. Nggih, nggih. Ya, Oke. Oke, Bu Mut, terima kasih. Kemudian kira-kira kondisi apa yang Bu Mut inginkan dari anak tersebut? saya jelas menginginkan agar anak ini bisa tumbuh sesuai dengan pertumbuhan anak. Jadi dia itu tidak hidupnya itu seakan-akan tidak ngawur gitu loh Bu, tidak, supaya terarah sesuai dengan usianya, terarah sesuai dengan usianya, ndak seperti niru-niru orang yang di luar sana. Itu inginan Oke, saya. oke, oke. Nggih, nggih. Bu Mut inginkan anak tadi, siswa Bu Mut berkembang, tumbuh sesuai, terarah sesuai dengan usianya begitu? Iya, iya betul Bu. Oke, oke. Kira-kira Bu Mut, seandainya ada rentangan level begitu 1 sampai 10, mungkin Iya. jenengan bisa memberikan gambaran Iya. siswa jenengan tadi sekarang di kondisi berapa angka berapa? Hmm. Kalau saya nilai di anak tersebut ini sekarang itu di rentang kondisi nilai 4, agak Oke. agak rendah, agak rendah memang Bu. Nggih, nggih, nggih. Jadi jenengan memberikan rentang nilai 4 untuk siswa Anda. Iya, Nah, iya. yang Bu Mut inginkan sekarang setelah nanti jenengan lakukan perhatian, kira-kira Saya berada di posisi berapa? Rentang posisi berapa dari siswa jenengan yang jenengan inginkan? untuk sementara ini mungkin saya akan merentangkan di posisi 8. Oke. Karena anaknya usianya masih 9, antara 8-9 tahun gitu. Nah, Oke, prosesnya oke. insya Allah saya akan menaikkan ke nilai 8 dulu. Oke, nggih. Kira-kira untuk mencapai nilai 8, rentang nilai 8 tadi, apa yang panjenengan bisa lakukan? Rencana Terima apa yang kasih. ingin jenengan lakukan? Nggih? Ya, terima kasih. Sebenarnya untuk yang saya inginkan agar anak ini mencapai ke rentang 8 itu, Bu, saya Mhm. harus membenahi anak itu dari sekarang. Ya, saya setiap hari anak ini kan perlu perhatian, Bu, perlu kasih sayang, terutama orang tua perempuan, sang ibu. Nah, jadi setiap hari anak ini saya ajak bicara, saya tegur, saya sapa, sehingga anak itu mulai terbuka, hatinya tidak tertutup, agar pertama membuka hatinya dulu. Nah, setelah itu kita ajari, karena memang anak ini juga kemampuannya terlambat Bu dari teman-temannya. Kemampuannya itu agak rendah. Nah, kemudian kita pancing dengan kemampuan anak tersebut. Dia mempunyai bakat apa. Nah, kita tuntun sesuai dengan KHD, kita menuntun dulu, Bu. Oke, nggih, nggih. Jadi dituntun sesuai dengan bakat yang dia punya begitu? Iya, iya, Bu. Oke, nggih, nggih, nggih. Tadi kira-kira apa yang jenengan lakukan, yang jenengan rencanakan untuk memberikan kasih sayang, kemudian menuntun dia
untuk mencapai perkembangan yang sesuai dengan usianya, itu bisa jenengan lakukan mulai kapan, Bu? Iya. Kalau bisa ini ya mau secepatnya secara langsung besok kita terapkan pada anak ini agar anak ini cepat terselesaikan masalahnya dan cepat mengurangi rasa emosinya itu tadi. Agar dia sama teman-temannya muncul dalam hatinya itu rasa kasih sayang, dia merasa diperhatikan sama orang tuanya di sekolah, sebagai gurunya, terutama gurunya dan teman-temannya. Itu, Bu. Oke. Nggih. Kira-kira nanti rencana jenengan yang akan jenengan lakukan besok, mungkin tidak ada hambatan atau rintangan untuk melaksanakan rencana jenengan tadi? Insya Allah kalau dalam pemikiran saya ini lancar-lancar saja. Kalau andai anak ini menurut, soalnya begini, bisa dikatakan mudah, juga bisa dikatakan sulit. Karena anak itu kadang kita menyesuaikan mood dirinya atau tidak mood itu. Kadang kan anak itu datang-datang cemberut karena mungkin tadi di rumah dibangunin agak sulit, berangkatnya jadi cemberut. Nah, itu kita dari gerbang, kita jemput anak itu. Kalau memang dia masih belum tersenyum, kita ajak, ayo tersenyum dulu. Tersenyum dulu. Nah, dari awal berangkat kita sudah membentuk anak ini supaya hatinya itu halus, tidak sekeras yang kemarin. Nah, begitu. Okay. Jadi tidak ada rintangan yang berarti nggih untuk melaksanakan rencana panjenengan memperbaiki sikap anak tadi? Insya Allah kalau dari pihak sekolah tidak ada rintangan. Mungkin ya rintangannya itu tadi dari rumah, dia itu merasa kurang mood, jadi kita benahi di sekolah. Dan nanti teman-temannya juga begitu, kita beri wawasan karena ini penuh perhatian khusus anak ini, jadi teman-temannya itu tidak boleh menggoda, mengejek, itu biar tidak memancing dari kemarahan atau emosional yang tinggi pada anak tersebut. Oke. Nggih, Bu Mut. Mulai dari awal percakapan kita sampai saat ini, kira-kira apa yang yang jenengan dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini, Bu? Ya, pertama yang kita dapatkan pada hasil ini, saya bisa mencurahkan kekalutan dari masalah anak murid saya tadi, Bu. Yang kedua, saya juga bisa menyelesaikan dan menentukan apa yang nanti saya lakukan untuk menghadapi anak tersebut. Dan perilaku apa yang harus saya terapkan dan memberi contoh kepada anak tersebut. Banyak sekali, Bu. Ya, akhirnya kita ini juga sama anak itu semakin dekat seperti anak saya sendiri. Begitu, Bu. Oke. Jadi panjenengan sudah bisa mengambil solusi dari permasalahan yang jenengan hadapi awal tadi nggih. Yang awalnya tadi punya masalah anak yang kenapa dia seringkali bertengkar. Nah, mudah-mudahan langkah-langkah yang panjenengan lakukan dengan memberikan kasih sayang berhasil, gitu nggih. Oke, Bu Mut. Amin. Ya. Terima kasih juga saya sama Bu Khoir membantu saya untuk mencairkan isi hati saya sehingga saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik dan nanti saya bisa menerapkan kepada anak-anak saya di lembaga saya. Terima kasih. Nggih, Bu Mut. Kemungkinan nanti juga saya begitu curhat-curhatan sama Bu Mut nggih. Oke. Alhamdulillah Bu Mut. Nanti setelah panjenengan laksanakan apa yang panjenengan lakukan rencana sesuai dengan rencana tadi, saya ingin curhat-curhatan lagi setelah ini tentang apa hasilnya, setelah apakah rencana jenengan tadi berhasil atau tidak. Saya ingin cerita positifnya saja. Iya, betul. Rencana jenengan untuk
memperbaiki siswa jenengan dari yang seringkali berkelahi menjadi anak yang baik. Itu nggih Bu Iya. Mat. Iya, terima kasih Bu. Kasih. Nggih, Nah, sama-sama. iya. Assalamualaikum Bu Mat. Waalaikumsalam. Nah,